Petualangan mencari siput bersama kakak dan anak aku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini aku akan mengajak kalian semua menemani keseharian kami berpetualang mencari siput, atau di daerah aku dinamakan dengan sengkeo. Mau tahu bagaimana cara mencari siput yang gampang dan juga bagaimana keseruan kami hari ini bersama anak dan kakak-kakakku? Tonton terus video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Ini aku langsung mau jemput aja kakak-kakakku. Mereka berada di desa tetangga aku. Yuk langsung aja kita pergi. Di sini aku disapa sama tetangga aku ya. Penasaran siapa kameramen aku? Nah, ini dia aku kenalin. Anak aku yang paling ganteng. Ini dia Sultan Abi Ghazali. Lanjut, aku menjemput kakak-kakakku ini tidak terlalu jauh ya dari desa aku, teman-teman. Karena mereka itu tinggal di desa tetangga aku. Nah, sekarang kita sudah sampai nih. Dan ternyata kakakku ini kedatangan tamu ya. Itu dia tamunya, kakak yang paling depan yang pakai kacamata itu ya. Langsung aja kami duduk dulu di dapur ya teman-teman, sembari menunggu tamunya ini pulang. Sekarang kami sudah memulai perjalanan kami ya teman-teman. Berhubung tempatnya jauh, makanya kami naik motor ya. Kebetulan di pinggir jalan ada yang jualan lemang. Langsung aja kami singgah untuk membelinya. Lemang ini isinya ketan ya teman-teman. Sangat enak rasanya, apalagi dimakannya dengan durian. Wah, sudah pasti mantul banget tuh. Dan sekarang kami sudah melanjutkan perjalanan kami. Sebenarnya desa yang kami tuju ini adalah desa tempat di mana kakak aku yang berduanya lagi tinggal ya teman-teman. Sedikit aku cerita ya teman-teman. Kakak aku itu ada berempat ya. Kakak aku yang sulung atau yang nomor satunya, dan juga satu orang lagi kakak aku nomor 3. Mereka tinggalnya di desa tetangga aku ya. Makanya aku tadi menjemput kedua kakakku itu. Wah, aku jadi salfok ya sama kakak aku yang di belakang. Itu kakak tertua aku. Ternyata kakak aku itu bawa kacamata ya teman-teman. Aku nggak menyadarinya dari rumah. Jadinya lucu aja lihat kakakku ini. Dan lanjut ke cerita tadi, kakak aku yang nomor 2 dan nomor 4-nya, mereka berada di desa yang akan kami tuju ini ya teman-teman. Dan di dekat desa mereka itu, di sanalah kami akan berpetualang mencari siput, atau di daerah aku itu dinamakan dengan sengkeo. Dan perjalanan menuju desa yang akan kami tuju ini, dari desa aku itu kira-kira 2 jam perjalanan ya teman-teman. Karena ini perjalanannya di desa bukan di kota, makanya pemandangannya masih asri seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kami sudah sampai di persimpangan. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan berbelok ke sebelah kiri. Sebenarnya kami bareng dengan kakak aku yang nomor 3 dan kakak ipar aku dari abang sepupu aku ya teman-teman. Tapi karena mereka masih agak jauh tertinggal di belakang, makanya mereka itu nggak kelihatan ya teman-teman. Lagi-lagi di perjalanan aku melihat ada yang panjat kelapa. Makanya kami singgah sebentar untuk membeli kelapa. Karena kalau di desa aku harga kelapa lumayan mahal ya teman-teman, sekitar 5 ribuan per buahnya. Tapi sayang sekali ya teman-teman, mereka nggak jual banyak kelapanya karena mereka sudah berlangganan dengan pabriknya langsung. Jadinya mereka nggak jual per biji atau per buah ya teman-teman. Tapi mereka itu jualnya kiloan. Akhir-akhir ini harga kelapa di daerah aku melonjak tinggi ya teman-teman. Dikarenakan di sini sudah ada pabrik yang menampung buah kelapa dan mereka membelinya dengan harga 4 ribuan per kilonya. Nggak terasa kami sudah sampai ya teman-teman, dan di sini kami menuju ke rumah kakak aku yang nomor 4. Kami singgah dulu sebentar di sini karena kakakku yang nomor 4 itu mau ikut ya. Dan ini kami sudah mulai masuk rumah. Lihat dulu nih tingkah mereka berdua ini, lucu banget ya teman-teman. Kakakku dan anakku ini mau foto-foto di depan rumah kakak aku yang nomor 4. Yap, ini dia hasil foto-foto mereka. Aku juga nggak mau ketinggalan.
Baiklah teman-teman, lanjut sekarang kami sudah berganti baju dan kami mau pergi ke tempat mencari siput. Akan tetapi salfok ya sama kakak aku yang tertuanya. Ini dia udah kecapean di jalan dan udah ketiduran. Sedangkan yang bongkar-bongkar kain itu dia adalah kakak aku yang nomor 4. Dan di sini juga nggak kalah hebohnya ya, anak aku itu sibuk sendiri ya teman-teman membuat celananya yang kedodoran. Dan sekarang kami sudah berada di halaman rumah kakakku. Kakakku tadi yang ketiduran, dia sudah bangun. Kami lagi siap-siap mau pergi ke tempat mencari siput. Ini kakakku yang nomor 3 dan itu dia kakak ipar aku dari abang sepupu ya teman-teman. Lanjut sekarang kita let's go. Dan kakak aku yang nomor 3-nya ini aku taruh parang ya di belakang motornya itu. Hehe, ini dia kakak ipar aku, jalannya lucu banget. Ini anak aku saking senangnya dia sambil nyanyi-nyanyi gitu ya teman-teman. Dan aku bareng dengan kakak aku yang paling sulung di belakang yang aku bonceng ini teman-teman. Gak terasa kami sudah sampai aja nih di tujuan. Di sini aku mau parkirin motor dulu ya teman-teman. Dan setelah ini aku lanjut mau ganti baju dulu. Karena baju aku itu terlalu panjang untuk dibawa ke dalam air mencari siput teman-teman. Kalau kalian nanya kenapa aku nggak gantinya tadi di rumah kakakku, karena jarak dari rumah kakakku itu ke sini masih agak lumayan jauh. Jadinya aku malu dan nggak mau juga ya kalau cuma pakai celana legging dan baju kaos aja berkendara di jalanan. Kalau sudah di sini mah nggak apa-apa, karena aku kan sudah dalam air nanti cari siputnya. Walaupun dalam air itu di videoin, nantinya legging aku nggak kelihatan juga kan. Nah ini mereka kakak-kakakku sudah nyampe ya teman-teman, dan langsung aja kita menuju ke tempat pencarian siput. Hai. Pergi kami mesingkil. Oh mesingkil. Iya. Apa yang kau minta ikut adik? Ikut adek. Ikutlah adek. Iya. Yuk dek. Yuk. Yuk. Ada tombak satu. Akhirnya setelah sekian lama perjalanan ketemu juga nih. Ini dia nih tempat siputnya. Tempat kami akan mencari siput nanti teman-teman ya. Dan di dalam sungai ini banyak sekali siputnya ya teman-teman. Nanti lihat aja videonya di saat kami nyari. Nih kakak ini aja baru nyampe udah banyak nih dapatnya nih. Kalau dibilang sungai nggak juga ya teman-teman, karena airnya itu asin kayak air laut gitu. Makanya ini sungainya ini bersih ya teman-teman ya, nggak kotor sama sekali. Karena dari sini itu masih agak jauh ke pemukiman warga. Ini kakak aku yang paling sulung ini ada bawa yang namanya lapun ya teman-teman. Kalau di daerah kalian apa sih namanya? Kalau di daerah aku itu namanya lapun. Sekarang aku udah nggak sabaran ya, pengen cepet-cepet nyebur ke dalam air nyari siputnya. Dan langsung aja aku masuk ke dalam air. Lalu kameramennya itu digantiin sama kakak aku yang nomor 4-nya nih. Apaan itu? Sengkeu. Singkil. Alias Nah sih. Kabur patap ini. ini di dalam airnya kami seru-seruan ya. Masih sempat-sempatnya bercanda ketawa-ketawa gitu dengan kakak-kakakku. Seru banget pokoknya ya teman-teman. Sebenarnya ini hasilnya aku banyak dapatnya teman-teman. Aku dapat 2 karung kecil yang karungnya di tangan aku ini ya. Aku dapat 2 karung seperti ini.
Tapi aku lucu banget ya teman-teman. Aku liatin kakak aku yang paling sulung ini lucu banget ya teman-teman. Dia mengambilnya pakai lapun dan celana leggingnya juga seperti itu. Jangan sampai salfok ya teman-teman. Ini yang hitam semua dia modelnya. Dan ini dia penampakan dari kameramen kita si cantik Kak Vina. Liatin tuh keseruan anak aku cari siputnya. Serius banget nih sama Mak Wonya. Ini yang bertiga ini nih nggak pisah aja nih nyari siputnya. Terus aja ngumpul di situ. Siputnya mana ya? Siputnya mana ya? Ada nggak? Lihat ini pemandangannya di sini indah banget kan teman-teman. Coba aja kalau rumah aku berada di daerah ini, mungkin setiap hari aku mainnya di sini aja teman-teman ya. Kami lagi mesengkeu di Olo Lumang. Ya kakakku ini mesengku pula katanya, logat kampungnya keluar nih hehe. Oh iya teman-teman, sekarang kami sudah berpindah tempat nih ya. Tadi itu ada teman kakak aku nelpon dan dia langsung datang kemari ya nunjukin, katanya sih di sini banyak kerangnya atau di daerah kami itu disebut dengan lokan. Kami disuruh masuk ke dalam bakau-bakau itu ya teman-teman, katanya di dalam itu banyak kerangnya. Akan tetapi kami sudah capek sana sini keliling-keliling, satu pun gak ada yang ketemu lokannya. Gimana nggak kecewa ya teman-teman? Karena kami sudah kemari, udah pastinya udah capek ya teman-teman. Kalau aja teman kakak aku tadi nggak nyuruh kami kemari, mungkin siputnya udah penuh lagi 2 karung, hehe. Dia boleh ansem. Mana bu penghasilan di hari ini? Ini satu goni. Apa nak? Apa tuh? Ini muruk. Keling tuh. Ini muruk. Tolong kan. Iya. Ada anu di situ ampas ya. Orang sih hilang Kak Yul Kak Kidal. Kak Yul ini buah kok kelengeng. Ini buah gak deh. Liatin tuh kakak ipar aku, lucu banget ya dia sambil menenteng karung. Aku kasihan banget ya, dia itu udah kecapean dari tadi muter-muter, satu pun gak dapat kerangnya. Dan akhirnya karena kami semua sudah kelelahan ya, dan hari juga sudah sore, kata kakak aku kita pulang aja yuk. Kami juga nanti pulangnya takut kemalaman gitu ya teman-teman. Dan akhirnya kami pulang juga ya teman-teman. Ini hari sudah mulai gelap, makanya kami cepet-cepet, takutnya nanti kemalaman nyampe rumahnya. Sebenarnya sewaktu perjalanan kami pulang, ada sedikit insiden terjadi ya teman-teman, yaitu ban motor kami itu mengalami kebocoran. Tapi aku nggak sempat ngerekamnya karena hari juga waktu itu sudah gelap ya, nggak nampak apa-apa lagi. Kami aja nih teman-teman nyampe di rumah tahu jam berapa? Jam setengah 10 malam. Bayangkan ini dari jam 6 sore nyampe rumah tuh jam setengah 10 malam. Lama di perjalanan teman-teman karena ban motor kami itu mengalami kebocoran.
Dan ini dia hasil siput yang aku dapat kemarin ya teman-teman. Sebenarnya ini juga aku sudah bagi-bagiin sebagian, tapi karena ini masih terlalu banyak, aku mau bagi-bagiin lagi ke tetangga-tetangga aku. Karena kata suami aku ini terlalu banyak, bisa untuk makan sekampung. Gak terasa kita sudah berada di akhir video. Aku ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di vlog-vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.